Sahabat Suara Tapian, kami kembali berkonten mengedukasi dari Suara Tapian tentang budaya Batak. Kita tahu bahwa media sosial ini menjadi kekuatan yang tidak bisa dinafikan. Bahkan disebut dia menjadi kekuatan kelima setelah eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pers. Dulu kita hanya tahu ada 4, sekarang disebut 5 media sosial. Media sosial menjadi kekuatan dan ada plus minusnya, dan di media sosial apa yang viral itu menjadi perbincangan. Kami mencoba melihat hal-hal yang perlu ditanggapi, intinya sebenarnya mengedukasi. Satu tayangan yang viral di media sosial, di TikTok, di YouTube, dan di Facebook dibicarakan tentang perkawinan, satu perkawinan di Sumatera Utara, dan itu menjadi kontroversi. Konon katanya ibu dan ayahnya sudah cerai dan putri dari hasil pernikahannya ini menikah, dan ketika ibunya datang hendak memberi ulos atau mengulosi, jadi kontroversi, jadi ricuh acara itu. Tentu ini perlu kita bahas. Banyak yang menghujat adat Batak dan menyebut ini keterlaluan, tidak ada sisi kemanusiaan. Kami ingin jernih untuk mengomentari itu, dan maka kami bersuara. Bincang-bincang kami ini mudah-mudahan mencerahkan. Horas Bang Asdon. Horas Lai Hotman. Ya, saya kenalkan dulu. Lupa tadi memperkenalkan, Bang Asdon ini adalah jurnalis senior dan aktivis budaya. Dia penggiat budaya dan juga aktif di Marga Huta Julu dan penulis budaya. Tentu kami tidak asal berbicara, kami otoritatif menguasai dan memahami kebudayaan Batak. Karena itu kita ingin komentar. Bang Asdon, iya, apa yang bisa kita komentari di kejadian itu? Yang pertama perlu kita sampaikan di sini bahwa kejadian peristiwa hebohnya sebuah pernikahan di mana seorang ibu daripada mempelai wanita itu dilarang untuk mengulosi, kita menyatakan ini sebuah keprihatinan. Karena yang kita lihat, yang kita tonton di media sosial itu adalah umumnya sekitar 80% bisa saya katakan menghujat adat Batak itu. Kenapa si ibu tidak bisa memberikan ulos kepada buruh kandungnya? Nah, ini yang menjadi persoalan yang menjadi viral. Nah, tapi umumnya yang saya tahu, saya maklumi lah kenapa mereka menghujat adat Batak itu. Kita sangat sesalkan itu, karena kita bisa maklumi mereka kurang memahami sendi-sendi daripada sistem perkawinan adat Batak itu sendiri. Nah, apa sih esensi dari adat Batak itu? Karena kan dia harus juga memberi berkat atau memberi dampak baik untuk banyak orang, terutama orang Batak. Karena begini Bang, karena ini kontroversi kan, seakan-akan kebudayaan atau adat Batak itu jahat begitu, karena dicerca orang Batak sendiri itu sendiri. Nah, itulah salah satu keprihatinan kita itu. Justru orang Batak sendiri yang menghakimi, yang menghujat adat kita itu. Nah, di sini saya sekali lagi saya bilang, karena kekurangpahaman kita terhadap sistem perkawinan adat Batak itu sendiri. Yang menganut sistem di adat Batak adalah sistem patrilineal, yang saya katakan berulang kali di media itu bahwa orang adat Batak itu menganut sistem patrilineal absolut atau di absolute patrilinealism. Nah, yang segala sesuatunya ruhut pada adat Batak berdasarkan margani ama atau marganya sang bapak. Nah, ini yang menjadi titik persoalan. Yang perkawinan yang heboh di Sumatera Utara itu, katakanlah di sekitar Labuhan Batu itu ya. Nah, yang menjadi kehebohan itu adalah ketika seorang ibu yang sudah bercerai dari suaminya, dari bapaknya si pengantin wanita itu memaksakan diri untuk ikut mengulosi. Sebenarnya tidak boleh secara adat ya. Kita bicara secara adat. Ibu dari perempuan ini yang sudah yang kita bercerai tonton juga itu begitu. dengan bapaknya begitu ya. Nah, secara adat Batak itu memang tidak diperbolehkan. Karena apa?
Karena dia sudah mempunyai suami baru marga lain. Oke. Nah, kalau sebenarnya dalam tatanan hukum adat Batak, yang menjadi berhak mengulosi itu adalah keluarga daripada bapaknya si mempelai. Oke. Tapi bapaknya juga cerai juga. Nah, Oke. karena dia menggunakan boru marga bapaknya si boru, tentu yang berhak mengulosi itu marga bapaknya sebagai si pemilik boru. Oke. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah di dalam sistem perkawinan adat Batak yang melakukan pernikahan itu adalah bukan pribadi. Oke. Bukan, misalnya saya sudah dulu, saya mau menikah, salah lagi menikah, melakukan pesta pernikahan adat Batak. Bukan pribadi saya yang menikah di situ, tapi adalah marga saya dengan marga lain. Oke. Jadi terjadi Itu perkawinan. harus dipahami ya. Itu harus dipahami. Ya. Nah, sistem perkawinan adat Batak, marga Batak itu melakukan perkawinan keluar. Inilah yang dikatakan dengan perkawinan eksogami. Dia harus keluar. Oke. Tidak satu marga. Oke. Nah, jadi yang melakukan perkawinan itu adalah antar marga, bukan antar pribadi. Oke. Nah, kenapa antar marga? Karena itulah sistem patrilineal itu. Perkawinan itu antar marga. Jadi namarhula. Disitulah terjadi namarhula marboru. Oke. Misalnya para anak lah yang menjadi parboru. Ya. Siapa yang mengulahkan ini, yang melaksanakan perkawinan ini? Sinilah perannya dongamar donget tubuh. Oke. Nah, kenapa terjadi itu? Nah, karena memang masing-masing yang terjadi kerisuhan itu karena yang menganggap adat Batak itu sama kejam ataupun tidak berperi kemanusiaan atau dengan segala macamnya, itu memang karena memang tidak memahami. Kalau seorang wanita ibu dari ini sudah menikah dengan marga lain, secara otomatis dia sudah memutus hubungan adat dengan anaknya, memutus hubungan adat dengan suaminya. Jadi secara hak dia tidak lagi memiliki hak untuk itu. Yang dia punya apa dengan anak-anaknya yang tinggal di situ. Dia kini hanya memiliki hak dengan secara garis keturunan. Dia hanya mempunyai hubungan sebagai kelahiran ibu, hubungan secara pertalian darah, secara genetik. Itu, tapi secara hubungan adat tidak ada lagi. Jadi itu makanya ada dulu pesan tua-tua kita. Mulu mabalu sadaina dihabengeton mahababaluonne. Paham nggak artinya itu? Mulu mabalu sadaina dihabengeton masada hababaluonne saliling nigoluna. Itu suaminya mati meninggal ya maksudnya. Kalau bagaimana kalau bercerai? Kalau bercerai juga begitu. Itu dianggap mabalu juga. Dianggap mabalu juga. Kesalahan fatal dari ibu ini, kenapa dia begitu? Dia menikah dengan marga lain. Tapi masalahnya kan dia menikah dengan marga lain, yang kita lihat di media sosial, dia juga mempertahankan tanggung jawabnya sebagai ibu. Dia membesarkan anak yang menikah ini sampai besar begitu. Ya, di satu sisi kita sangat bangga, sangat apresiasi dengan ibu ini. Ya. Dia membesarkan anaknya ini, menyekolahkan anak ini sampai tamat atau sampai membekerjakannya. Itulah tugas orang tua sebagai secara manusiawi. Ya. Tapi secara adat Batak tidak. Peranan seorang wanita di dalam adat Batak apa? Hanya sebagai pendamping, permaisuri, jadi bukan pengambil keputusan. Yang jadi kontroversi kita lihat Bang, karena nilai-nilai kemanusiaan itu tidak ada dalam budaya Batak dalam tanda petik ya. Nah, Bang Asna juga harus menjawab itu, karena pertanyaan ini kan menjadi dilematis kalau kita melihat dari sisi kemanusiaan. Sepertinya memang perempuan di budaya Batak itu tidak diberi kesan baik begitu. Kesan bahwa perempuan di dalam adat Batak itu mendapat perlakuan yang tidak adil. Itu kesannya betul. Saya terima karena sistem kita yang mengatakan begitu, sistem patrilineal itu. Tapi perlu diingat, salah satu kesalahan fatal itu kenapa dia menikah adalah inilah yang sudah dipikirkan opung kita sejak dari dahulu. Dampak konsekuensi dari suatu menikah lagi, perceraian itu inilah. Inilah dampak dari perceraian itu, bahwa seorang wanita kalau dia seorang ibu sudah menikah dengan marga lain, dia tidak akan lagi mempunyai hak secara adat. Secara otomatis juga dia sudah memutuskan perhubungan pertalian namarhulam hula dari suaminya yang pertama kepada kelompok marga ibotonya.
Jadi artinya kalau hula-hulanya yang hadir di situ dari marga ibu ini seharusnya itu tidak bisa lagi karena sudah putus secara hubungan hukum adat. Dengan hula-hula bisa ya? Dengan hula-hula. Artinya ada mantan hula-hula, Nah, di tapi sinilah tidak ada mantan tulang ya atau mantan bere begitu. Nah, di sini ada sebagian yang tidak memahami dengan struktur perkawinan ini, yang menganggap bahwa hula-hulanya atau tulangnya dari pihak perempuan itu harus hadir di situ sebagai hula-hula. Sebenarnya itu sudah putus hubungan. Siapa yang memutuskan? Ya istrinya itu. Ibotonya itu yang memutuskan hubungan pertaliannya, perhula-hulanya. Tapi keberenya kan ada. Keberenya enggak. Nah, kenapa dia enggak boleh hadir di situ? Kenapa tadi? Kenapa dia hadir? Ya. Sebagai apa dia di situ? Ya, tulang dari perempuan itu. Tidak bisa. Inilah salah. Apa ya? Kenapa tidak bisa saya katakan? Tidak bisa. Karena yang memiliki hajatan itu adalah bapaknya, orang tuanya. Harus yang marga dari anaknya ya. Bukan. Yang maksud saya sini, misalnya anak saya, baru saya lah yang menikah ini. Kan saya sudah bercerai dengan istri saya. Istri saya sudah menikah dengan marga lain. Jadi mantan hula-hula saya harusnya nggak boleh lagi datang di situ. Karena itu tidak ada undangan ke dia sebagai hula-hula, sebagai apa dia mau datang. Karena sudah diputus perhubungan itu, hubungan pertalian hula-hula nomor baru itu sudah diputus oleh ibotonya yang sudah menikah dengan marga lain. Oke, tadi kita sepakat mantan hula-hula ada. Ya. Tapi mantan bere kan tidak ada. Ya, terus betul. Kan ini berenya dia. Yang berenya itu. Tapi yang punya hajatan siapa? Oh, jadi pengundang tidak mengundang. Nah, yang punya hajatan siapa? Harusnya secara etika. Audo, molo muli ba anakku manang muli borukku. Mangoli anakku manang muli borukku. Audo na punasa hajatan, audo na mengundang. Bukan dia pengundang. Dia belum punya hak untuk mengundang. Apalagi mama dari perempuan ini ya, karena sudah menikah lagi. Karena sudah menikah lagi. Nah, itu yang kita sesalkan. Kenapa jadi kok menjadi hukum adat Batak itu yang dia menjadi dihujat, tidak manusiawi. Padahal jauh-jauh sebelum zaman dulu nenek moyang kita sudah membuat aturan itu secara tidak tertulis. Itulah yang dikatakan. Sedangkan aturan gereja aja mereka langgar. Kedua orang tua ini ya. Waktu mereka menerima pemberkatan di gereja zaman dahulu, tungnaso jadi homar sirang anggusoni sinarang ni hamatean. Kan itu pesan Tuhan waktu pemberkatan. Di Pulau Nadat pun ada dikatakan begitu. Asadakan yarirang mana purgoni tonganionan. Badam muna sora sirang alai ton di muna mama si gonggoman. Tetapi dilanggar juga oleh suami istri ini kan. Kenapa ini enggak disalahkan suami istri ini yang disalahkan justru adat ini? Padahal secara zaman dahulu adat sudah mewanti-wanti. Ini loh risikonya, ini loh konsekuensi beratnya kalau Anda nanti menikah begini-begini. Terutama seorang ibu. Makanya dibilang tua-tua kita itu, habengeton mahababaluami saliling ningolum. Itu makanya karena mengingat konsekuensi ini dari zaman dulu. Makanya orang tua di zaman dahulu sangat susah untuk melakukan perceraian. Tapi menikah lagi boleh suaminya, tapi suami istrinya nggak boleh lagi. Karena apa? Sistem di dalam hukum adat Batak bagi seorang lelaki diperbolehkan melakukan perkawinan bigami atau poligami. Nah, tapi bagi perempuan tidak bisa karena memang agak rancu memang. Kalau misalnya seperti yang tadi saya bilang hula-hulanya dari mantan istrinya ini kan, apakah seorang kita sebagai hula-hula mempunyai dua pamuruan, margani pamuruan dari satu orang iboto kita? Nggak bisa ya. Bisa nggak? Pernah nggak itu terjadi di dalam sejarah adat Batak? Nggak bisa ya. Atau perlu dalam dua hula-hula apa? Apanya pamuruan nah. Marga Lubagaul dan marga Hutajulu, saya ada hula-hula ta margaon. Boy alis ada mah personal tidak bisa karena ada orang Batak tidak mengenal bigami di dalam perempuannya, tidak mencari. Ini yang kurang dipahami orang-orang Batak. Agak sekilas kita bahas Bang, tidak membahas secara privat soal keluarga ini, tapi faktanya sekarang bahwa perceraian itu terjadi. Kondisi sekarang kan 2 dari 10 perkawinan itu cerai. Itu fakta dan sudah banyak yang dibicarakan soal itu. Tapi
karena kondisi ini kita tidak bisa menafikan bahwa terjadi perceraian. Iya. Lalu di mana nilai-nilai kemanusiaan ketika kita tidak mampu secara adaptif melihat ini harus ada perubahan di budaya Batak. Dan gini, kalau di perubahan suatu di dalam tatanan adat Batak itu memang sudah agak susah karena itu pembawaannya dari dulu begitu. Jadi memang sampai sekarang masih bisa bertahan meski usianya sudah katakanlah beratus-ratus tahun atau setengah abad lebih kan. Ya. Tetapi salah satu solusi yang mau kita tawarkan di sini kalau seperti ini kejadiannya, saran saya keluarga seorang ibu ini yang sudah menikah dengan ada burunya kawin, dia sudah menikah dengan marga lain, sebaiknya dia memberikan penghargaan ataupun semacam kado istimewa kepada burunya ini pada waktu saat pemberkatan di gereja. Karena jadi ada tempatnya sebenarnya. Artinya kita sebenarnya bisa menjawab ini solusi juga kan. Secara manusia sebenarnya ada nilai-nilai yang ditawarkan budaya Batak itu, tapi tempatnya jangan diganggu. Itu gereja ya, di gereja bisa di gereja. Memberi ulos atau memberi kado ya. Ataupun tidak setelah perkawinan itu nanti Roma datanglah ibu ini, ibu manang atau kalungnya diberi lah tuh. Waktu dia sudah berumah inilah. Di gereja lah dia minta waktu dengan pengurus gereja. Pengurus gereja ya pasti pihak gereja ngasih itu kok. Itu secara kemanusiaan. Itu tidak bisa diganggu ini juga kan karena nggak ada hubungan adat di situ. Ya. Nah itulah solusi yang sebenarnya yang lupa. Nah kalau sudah acara hukum perkawinan adat yang berlaku hukum adat. Oke, jangan diganggu lah ya. Jangan diganggu, jangan dirubah-rubah pada saat itu. Makanya sebelum pesta pelaksanaan adat Batak itu dilakukan, apa yang dilakukan 2 minggu sebelumnya? Martonggo Raja. Martonggo Raja di situ apa maksudnya? Untuk menun apa? Bolo bahasa Batak nak, pato tahun menjelaskan apa-apa saja nanti yang dilakukan pada hari H. Ini loh, siapa yang bisa mangulosi, siapa yang menerima ulos, siapa yang menerima panadayon, isen apa sahaton. Nah, itu udah tertera semua di situ. Tapi tiba-tiba ujuk-ujuknya masuk ini, itu ya jelas mengganggu. Jadi saya tidak membela siapapun di sini yang mengatakan benar apa yang dikatakan oleh Raja Perhata itu dari pihak perburu. Senunga paniaran nihalak, memang itu benar. Nah, kenapa saya katakan begitu benar? Apa mungkin seorang ibu yang sudah bersuamikan marga lain, pasahaton ulos sela atau solo apapun itu, harusnya ibu ini tahu tempat lah ya. Harusnya ibu ini tahu tempat. Tapi kita nggak membela siapapun dalam hal ini. Tapi mendudukkan porsi hukum adat Batak itu pada letak yang sebenarnya. Nah artinya di situ saya lihat kalau dia sudah menjadi istri orang lain, harusnya dia sadar. Yang paling saya sesalkan di situ suaminya si ibu ini tidak melarang dia di situ. Secara adat ya. Kalau secara gereja enggak, saya dukung dia berilah di situ. Artinya bahwa suaminya ini tidak memahami ruhun pada daton sama hula-hulanya. Dalam konteks ini dalam konteks ini. Makanya kita bilang tadi, kalau sudah dia menikah itu dia sudah memutuskan berhubungan hula-hula. Tapi bagaimana? Kembali pertanyaan saya Bang tadi. Faktanya sekarang sudah banyak perceraian. Harusnya kita adaptif. Budaya Batak itu harusnya juga menjadi solusi, dinamis, bisa berubah. Karena ada ungkapan Batak menyebut Dusni Roha Aik Godang Aik Laut. Dusni Roha si Benda Saud. Artinya kalau kita sepakat duduk bersama, ya kita roba aja Batak itu. Oh, ya inilah yang menjadi sumber permasalahan juga menurut saya. Orang beranggapan bahwa filosofi Aik Godang Aik Laut si Dusni Roha si Benda Saud inilah yang tertinggi di dalam ruh peradaban. Padahal salah menurut saya. Kenapa salah? Kenapa salah? Karena tidak semua ruh-ruh di pada daton itu berlaku Aik Godang Aik Laut Dusni Roha si Benda Saud. Termasuk konteksnya dalam konteksnya ini. Kalau semua nanti berdasarkan ruh Dusni Roha si Benda Saud, kalau muli ibotona doli-doli pe boy mamangulosi. Itu Dusni Roha, aboy ibotona teh mangulosi teh. Apalagi ibotona kadung don. Walaupun sudah berusia 40 atau 50 tahun, boy mangulosi, belum menikah sudah mangulosi. Berdasarkan ruh ajas ajas kemanusiaan dengan ajas persamaan hak.
Taruba manusia ada tak tai. Hala inai nama tabai naha. Ketua marga. Gabe, dah, unang maju ketua marga. Gabe Raja Perhata. Bolehkah nggak si orang ibu menjadi Raja Perhata? Tapi kalau kita berdasarkan ajas dos nirosi benda sauton, Ya. akan rusaklah sendi-sendi nilai-nilai pada nilai luhur adat Batak itu. Tapi Bang, bukankah nilai-nilai demokrasi ada dalam ungkapan itu? Dos nirohasi bain nasaut. Artinya kesepakatan. Itu kan demokrasi. Nah, betul. Berarti Tetapi dia dalam ada bidang-bidang demokrasi tertentu, dong. di dalam itu kan maksud daripada dos niroha si benda sauti itu hanya di dalam bidang-bidang tertentu, misalnya menentukan tanggal hari perkawinan. Dos rohata. Nah, ngetong, godang laut. Oke. Soal siapa misalnya kalau kita bagian tulang, Ya. isi nama dok kata dos rohata, Ya. dos noro, hanya sebatas seperti itu, bukan di dalam soal inti-intinya. Kalau itu nggak bisa. Nggak bisa diganggu gugat. Karena itu sudah menjadi patron hukum adat Batak adalah patrilinealisme yang absolut itu. Ya, ya. Kalau nggak ada patrilinealisme atau kalau memang mangulosi, berpindahlah menjadi adat Minang bikin. Tapi kalau begitu sebenarnya penjelasan Bang Asdon itu, kalau kita jaga adat itu, masalahnya sekarang kan sudah banyak anak muda. Buat apa sih buat adat itu? Padahal justru kalau kita pelajari, justru itu menolong, menguatkan jangan ada perceraian. Nah itu memang kita akui karena hukum adat kita ini kan dulu tidak ada, belum ada media sosial seperti sekarang yang memberitahukan ini. Kalau memang kita mengerti konsekuensi beratnya dari suatu perkawinan seorang ibu kepada marga lain lagi, nah inilah konsekuensinya itu. Oke. Nah, konsekuensinya dia tidak memiliki hubungan ada dengan anak-anaknya. Dan bagaimana pengulian anak konna ala nang marga nasing. Itulah kekuatan marga. Disitulah fungsi kekuatan marga itu. Kalau memang kita selalu berdasarkan dos niroh benda sau di dalam semua ruhut ni pada datun adat Batak, maka hutani halak Batak pedang akan tidak ada lagi. Hutani marga ni halak, hutani marga siada marga, misalnya hutani marga nami, misalnya Lagu Boti, itu akan hilang, akan menjadi marga lain. Kalau kita menerapkan itu, itulah kekuatan patrilineal itu. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, yang mau saya himbau kepada orang-orang kita, terutama yang membela kaum ibu ini ya, kaum ibu semua yang saya lihat di media itu, tapi umumnya garang-garang mengulung. Ayo dong be kasih dia adat Batak. Kita jangan sekali-sekali mencampur adukan ajaran kekristenan di dalam adat Batak. Ya. Kenapa sih? Ada ruangnya juga ya. Ada ruangnya. Tidak ada hubungan peradatan nih halak Batak ajaran kekristenan. Kebetulan karena mayoritas orang Batak itu Kristen. Ya. Bagaimana dengan saudara kita yang Parmalim? Ya. Bagaimana dengan saudara kita yang Islam? Ya. Bagaimana dengan saudara kita yang menganut agama Debata mulai jadi nabulun melaksanakan adat Batak ini? Ya. Apakah mereka memakai apa? Injil juga? Enggak kan? Ini harus kita pahami. Jangan selalu dikaitkan adat itu dengan kekristenan. Itu yang menjadi salah saya lihat dari orang Batak sekarang. Nah, soal perceraian tadi. Jadi soal itu saya sepakat. Seperti benda cair, minyak dengan air. Iya. Terus disatukan juga. Disatukan, nggak akan pasti bisa berbeda. bertemu. Pasti ada perbedaannya. Makanya saya bilang, begitu selesai pemberkatan nikah, langsunglah dialukan badat. Ini tidak saling ada lagi kaitannya sama sekali. Tapi berjalan beriringan. Bisa ada dikaitkan juga, Bang. Misalnya nanti di acara adat itu juga gereja diikutkan, misalnya membuka dan menutup gitu. Itu kalau penganut adat yang beragama Kristen, bagaimana yang beragama Islam? Dengan agama Parmalim. Ya. Melakukan apa? Doanya. Kemudian menarik ini, Bang. Makin menarik menurut saya penjelasan Bang Asdon. Tadi Bang Asdon bilang absolut. Ada Batak yang sudah dibuat itu absolut. Betul. Tapi tadi di mana dinamisme atau perubahan yang bisa dilakukan dan apakah bisa berubah? Contoh, kenyataan sekarang banyak orang, misalnya para pejabat lah, kita harus kritik juga ini para pejabat ya patantang petenteng dia buat marga. Mangapehon marga ya. Mangapehon marga. Jadi kepada ada satu lain. pejabat karena dia dekat dengan seseorang, dia kasih marga itu. Iya. Sudah banyak begitu. Iya. Tapi kan kita tahu bahwa adat Batak itu memberi marga itu
untuk perkawinan. Jadi orang Batak itu juga menghargai budaya orang lain, bukan tidak menghargai orang lain. Misalnya orang Manado kawin ke boru Batak, dia bisa dinikahkan dan dikasih marga. Nah, dia peon marga. Disebutlah seorang Magodang kan? Ya. Seorang Magodang. Seorang Tapi Magodang. kan sudah sepakat bahwa pemberian marga itu untuk yang menikah. Tapi faktanya ini kan unsur politik ya begitu. Iya. Ya kasih contoh lah. Kasus contoh. Ketika pemilihan presiden kapan? Terakhir. Ya 2024 ya. atau 24, sebelumnya 2023 kita lihatlah ada seorang pejabat katakanlah kita sebut namanya langsung Erick Thohir dikasih marga ditomok dia salah satu marga dari bagian Parna ini. Nah ujuk-ujuk dia sudah resmi secara adat Batak menjadi marga ini Parna ini kan bagian dari Parna ini. Namanya anehnya tahun kemarin ketika si Erick Thohir ini menikahkan anaknya perempuan dengan marga Panjaitan kalau nggak salah. Panjaitan. Tapi yang menjadi Pangamai ini menjadi marga Nasution bukan marganya sendiri. Jadi di mana konsekuensi apanya? Konsistensinya pemberian marga itu. Makanya saya katakan kalau bisa kalau orang Batak kalau mau mengapehon marga itu harus ada perjanjian. Perjanjiannya bisa kita bikin tertulis. Kalau dia diberi marga Hutagaul, Lubagaul misalnya, dia akan selamanya menggunakan ini dan tidak boleh lagi menggunakan marga lain. Menerima marga lain di dalam negerinya. Ada ngomong di halak Batak dua marga kan? Pola sisa-sisa itu. Nah, bolo misalnya gue bayar marga ke Huta Julu, gue bikin margaku. Jadi datang lagi marga lain, ku terima itu menjadi mana yang dipakainya. Nah artinya disinilah kelatahan daripada mungkin pejabat-pejabat kita orang Batak itu memberikan marga tanpa tanpa menyadari konsekuensi yang timbul di kemudian hari. Demikian juga ini perkawinan ini perceraian suami istri secara adat Batak ini. Kita nggak tahu perceraiannya secara apa, nggak urusan kita itu sebenarnya. Ada bagusnya juga kalau abang ingat ini tentang soal pemberian marga. Dulu kan ada namanya Tan Silalahi. Harican Silalahi. Itu kan orang Tionghoa yang dapat marga dari sahabatnya marga Silalahi. Silalahi ini dulu mereka sama-sama di Partai Katolik. Lalu diberi lupa namanya. Lalu diberi marga sama dia. Dan marganya itu selalu dia sangkutkan Haritan Silalahi. Harican. Nah, itulah yang selalu yang mau kita katakan itu. Dia berarti dia menerima warga itu secara konsisten. Yang menjadi pertanyaan kan seperti Erick Thohir tidak konsisten. Dan kami dengan Sidabutar itu ini boru kami yang dikawini nenek moyang mereka Sidabutar ya. Tahu Raja Sidabutar Tomok. Iya. Jadi kalau opungnya orang ini Raja Sidabutar ini opung yang melahirkannya adalah boru Lubagaul. Di atas nih Sidabutar kan ada Guru Sotindion. Sotindion bapaknya si Datu Parngongo. Datu Parngongo inilah yang mengawini boru Lubagaul dari Pangisina Borngin. Ibotonya Pangisina Borngin. Ibotoni Pangisina Borngin. Nah, kan karena saya yang menulis sejarahnya itu kan Pangisina Borngin. Itu makanya seluruh Sidabutar sangat hormat kepada Lubagaul. Di Tulang. Asal ketemu Tulang. Tugu Raja Pangisina Borngin diceritakan itu. Sitagat Tagabulu. Kalau kalian bilang itu Sitagat Tagabulu, kalau orang itu bilang Silagan Tagadairi. Nah, Sitagat Tagabulu itu baru kami ini pintar dulu. Nah, karena walaupun tubuhnya sejengkal dari Tagan-Tagan ini tempat tas ini kan tempat sirih. Tagan-Tagan ini yang dibawa di jengkal. Tapi suatu saat dia kemudian berubah menjadi seorang permaisuri yang cantik. Itulah karena si Datu Parngongo ini yang melanggar sumpahnya kan. Itu sejarah. Oke. Tapi menarik karena tadi dikaitkan dengan pemberian marga tidak konsisten. Kembali kita pada tema yang kita pertanyakan. Jadi sebenarnya adat itu tidak perlu kita hujat ya. Justru dengan adat itu kita punya identitas
kita banggakan, anak-anak muda harus belajar. Ya, harus belajar menurut opung-opung kita si jolo tubuh. Ya. Yang menjadi pertanyaan, wah sama akau puta si jolo-jolo tubui maul marsirang, dak kaya tabigi marsirang. Oke. Alai manguli do opung doli teh, iya, marsirang tidak. Ya, paling tambah istri. Nah, paling tabah istrina. Nah, inilah konsekuensi yang mereka pikirkan, yang terjadi sampai sekarang ini, yang terjadi saat ini. Dah, idot tong molidokon, habengetom mahabaluom itu. Andai kata dia nggak muli lagi kepada marga lain, tidak Ya, muli itu lagi, berhak, ya. dia yang akan memberikan ulos helanya, ulos tuburunei. Dok pasamot. Bukan ulos pasamot kepada orang tua laki-laki. Iya. Dia yang menyerahkan itu. Kalau ini jadi kontroversi kemarin karena dia ingin juga memberi Ulos. pasamot dan ini ya, ulos hela itu ya. Ya ulos hela itu kan. Jadi artinya dia tidak menyadari dirinya sudah menjadi bagian dari marga lain. Begitu seorang wanita Batak kawin dengan seorang lelaki Batak, dia sudah menjadi melebur dengan marga suaminya. Bersatu, menyatu dengan marga suaminya. Nah, sekarang dia marga suaminya katakanlah marga Huta A. Dia mana mungkin marga suami dia bukan berdasarkan pribadinya datang ke situ mengulosi, tetapi tetap membawa marga suaminya. Secara tidak sadar, secara tidak langsung dia membawa marga suaminya yang baru untuk mengulosi itu. Nah, itu beratnya. Dia do mungkin marga Huta julu, muli baru tak gaul, tapi alai marga Huta julu do mambain pasahat menulos hela do ulus pasamot. Nah, itulah apanya? Analoginya. Analoginya begitu. Oke. Makanya Betul. bersikeras Raja Perhatanya itu dang boy. Tapi dihujat ini Raja Perhata karena yang menghujat itu memang karena nggak tahu. Karena mereka hanya melihat keprihatinan ibunya ini yang menyekolahkan. Itu di luar apa? Di luar konteks. Yeah. Yang kita bicarakan adalah konteks Paradatun begini. Ya. Jangan kita kaitkan dengan imana do pak godang-godang konon, imana do pasikolah honon. Toho secara satu sisi dan di satu sisi itu pula kita apresiasi besar kepada sang ibu. Ya, tapi Tanggung jawabnya dia tunjukkan. harusnya dia di gereja ya. Harusnya kalau dia mau memberikan penghargaan kepada borunya ataupun hadiah atau apapun itu sebagai buah kasihnya, di gereja lah tempatnya waktu pamasu-masuan itu. Om mainang di patar pasu-pasu. Oke. Somma hadiah muda, om mahamu, sian inang pangit tubuhmu. Karena dalam sistem hukum adat Batak tidak dikenal ibu inang pangit tubuh. Mungkin makna atau ungkapan inang pangit tubuh sorry pada itu juga perlu filosofi itu harus dipahami juga. Nah, gitu dia. Makanya kita bilang tadi amat taraja inatas sorry pada. Iya. Amat taraja ini kurang lengkap kalau tidak ada pelengkap. Yaitu inatas sorry pada. Oke. Nah, inatas sorry pada ini fungsinya apa? Melengkapi keberadaan daripada keberadaan dari si raja. Amat tarajaon asal sempurna di mana sebagai manusia mempunyai pasangan hidup. Karena yang berlaku di dalam hukum adat Batak yang berhak tampil yang sudah mempunyai pasangan hidup atau yang sudah berkeluarga. Kalau seperti yang Lai bilang tadi, berdasarkan ay godang ay laut so sinurnya mau saut. Babo ima akana doli-doli non bayon hana mangulosi bolo muli botona akaduli dia baca mulos muda ada ti boto muna ningomma. Itu berdasarkan siroha. Tapi ada etika-etikanya yang harus kaidah itu yang harus dilewati. Seharusnya jangan kita menghina ya atau memaki-maki, apalagi kalau kita tidak tahu ya. Nah, itulah yang kita sesalkan kepada netizen itu, kepada Tuhamu sude akaina, na menghina adat Bataki, sadari hamuma. Justru ni alat ni adat Bataki itu sebetulnya halak Batak dihormati di negara. Ya. Karena mereka tahu adat Batak begini hebatnya. Alai kenapa justru kita yang merusak, yang menghina-hina, apa halakan menguji kita? Ini yang mau saya tampilkan di sini. Ini sifatnya edukatif kepada masyarakat Batak yang kurang paham ya terhadap kaidah-kaidah perkawinan adat Batak itu. Seperti yang sudah saya katakan, mulau manguli. Yang manguli bukan pribadiku di dalam pesta ujuk itu, tapi margaku. Bang, tanpa mencari siapa yang salah sebenarnya, tapi biar agak jernih juga itu memiliki.
memahami. Kan Iya. semua kita kan sudah punya organisasi, komunitas, Nah, punguan perkumpulan marga marga. misalnya. Dimanapun kita, orang Batak itu pasti ada punguan marganya. Iya. Bukankah struktur atau apa namanya mengikuti adat itu kan selalu ada didampingi pengurus marga atau yang ahli dalam adat Batak? Masa tidak ada nasihat seperti itu? Nah, itulah yang mesti kita telusuri lebih jauh. Apakah memang sudah dia berbicara dengan dongan tubuhnya, melaksanakan atau itu, jugul. atau apa, atau jugul, atau tiba-tiba ujuk-ujuk dan datang begini. Ya. Kalau ada yang mengatakan di medsos itu saya baca bahwa sebenarnya mereka sudah sepakat itu mangulosi. Nah, sama-sama mangulosi, mantan suami dengan mantan istri kan. Itu saya dengar, saya baca. Loh, itu suatu kesepakatan yang salah. Nggak mungkin itu. Artinya kalau dalam kalau terjadi seperti itu, berarti si ibu mempunyai dua suami. Satu suaminya yang pertama, satu suaminya kedua masih berlaku kalau dia sama-sama mangulosi. Kan gitu. Ya. Dia kalau dia mangulosi burunya, walaupun buru kandungnya, ketika itu dia berperan sebagai dua suami. Kembali kepada suaminya yang pertama, kembali dan statusnya sekarang sebagai suami yang kedua, istri yang kedua, istri dari suami yang kedua. Padahal di dalam struktur adat Batak, hukum adat Batak tidak diperbolehkan istri memiliki dua suami, tidak mengenal aja seorang istri memiliki sistem bigami atau poligami. Tadi posisi tulang kita belum ini, kita tanya lengkap kayak apa. Jadi di mana posisi tulang? Kan ini yang menikah ini kan yang kontroversi keluarga perempuan yang menikah ya. Iya, iya. Tulangnya dari Mamanya. Itu mamanya kan? Itu mamanya. Di mana posisinya? Jadi tulangnya apakah dari ibunya yang kedua? Iya. Dari ibu yang kedua, istrinya Among Non. Nasi Saunari. Itu makanya saya bilang konsekuensi itu berat. Begitu dia menikah seorang istri Jadi ini, memutus ya. dia secara otomatis sudah memutus, tanpa sadar dia sudah memutus. Bukan hanya yang bercerai sebenarnya ya. Nah, jadi bukan hanya dia sebenarnya. Jadi hula-hulanya juga ikut bercerai. Gitu. Ikut bercerai. Makanya ada di dalam adat Batak apa istilah kita sekarang saya bilang itu. Ada mantan hula-hula, tapi tidak ada mantan tulang. Perbedaannya di mana? Nah, gitu. Perbedaannya itulah salah satu. Ada mantan hula-hula, tapi tidak ada mantan tulang. Ya, karena tulang itu apa namanya secara darah ada ya. Ya. Yang kedua perbedaannya, kalau tulang saya memiliki hubungan perdarahan, hubungan darah dengan tulang melalui ibu saya. Ya. Yang ibu tonya kandung tulang saya. Ya. Tapi dengan hula-hula hanya memiliki apa? Tidak ada memiliki hubungan pertalian darah, selain memiliki hubungan kekerabatan. Tadi sudah disebut yang punya hajatan kan yang marga tadi. Karena sudah putus harusnya secara etika tulangnya juga jangan datang lagi ya. Jangan datang lagi. Artinya boloroi mana? Saya keras katakan itu. Ini kalau menurut hukum adat ya. Saya keras katakan itu. Itortori nasogodangna. Oke. Itu tong. Apa? Nah, saya katakan begini, alma hula-hula. Ya. Oke. Iboto saya ini sudah menikah dengan marga lain. Ya. Tapi karena anaknya sudah ada menikah, dia tetap marga A misalnya. Mulima berekon. Alenga gabe suami ini, istri ini halak ibotokon. Bado parrokku tu si sonang si botokku. Sebagai jembatan langsung dari pertalian kekerabatan itu. Sebagai ikatan ibotok kira tengah mengikat pertalian ini auto laki. Oke, kita balik dulu. Jadi banyak pertanyaan juga. Ya. Bagaimana kalau laki-laki ini yang pasangan suami mau menikah ini laki-laki ibunya dan bapaknya menikah bercerai dan menikah. Kan tulangnya harus hadir juga dong. Tulangnya hadir. Apa bedanya dengan perempuan tadi? Yang mana tadi? Kan yang menikah. Kalau laki-laki ya? Laki-laki. Kalau dari laki-laki. Ya. Oke. Mantan hula-hulana kan? Ya, oke. Nah, Kalimantan. Tetap tidak ada fungsinya. Sebagai apa dia diundang? Kan harus ada kedudukannya kalau dia diundang. Tulang ni pangoli dotong. Iya. Kan? Alai ngamas kirang di mana? Istri naon?
dia sudah bercerai dengan istrinya, tapi anaknya kan tetaplah tulangnya itu. Hula-hula mantan hula-hula itu tetap hula-hula tulangnya anakku. Kan Bagaimana gitu. kalau dibilang kami nggak setuju dengan itu kami tuh, walaupun dia menikah tetap ini kita hubungan baik begitu. Bagaimana begitu? Ya sebagai apa dia datang? Ya tulang, karena hubungan darah dengan berenya. Tulangnya siapa? Tulang berenya. Tulang berenya. Apakah berenya ini yang melakukan pesta ini? Yang melakukan punya hajatan? Kan enggak. Bapaknya. Dia hanya objek di situ, objek yang dinikahkan di dalam hukum adat. Dia belum mempunyai hak untuk mengundang. Yang berhak mengundang adalah orang yang berkeluarga. Itu strukturnya adat Batak ketong. Jadi biar makin kita pahami. Kaku juga kalau begitu. Kaku dalam kaku. arti ya. Tapi kalau dia mau datang di gereja, karena di situ tidak ada hubungan peradaban yang dibilang. Nanti kalau dia datang, misalnya hula-hula inilah, hula-hula tulangnya perempuan inilah. Kalau dia mau datang sebagai apa di situ? Oke, tadi kita sisihkan dulu karena tadi yang perempuan menikah lagi. Oke, kita sepakatlah konsekuensi dia menikah itu kan. Ya, ada Tapi konsekuensi itu konsekuensi. Ya. Bagaimana dengan tulang? Tulang kan tidak menahu ini soal perceraian mereka. Artinya tidak setuju lah dengan perceraian itu. Tapi kan hubungan dengan lainnya dulu masih bagus. Ya. Tapi ketika berenya menikah, ya apa namanya, bapaknya si laki-laki ini datang lagi minta hadir begitu. Jadi memang jadi dua tulang juga ya. Jadi istrinya kedua harus hadir juga dari tulang anaknya yang tidak ada lagi hubungannya dengan dia. Ya. Nah, disinilah persoalannya. Saya katakan tadi, kecuali dia tidak menikah lagi, dia boleh mengundang itu. Dia tetap berhak, karena dia masih berstatus hula-hula. Alai bolongamuli musia itu ninat tao tumargana asing. Wado rohani hula-hula nai dua pamuruonna sada ibotona. Enggak, lagi-lagi kan kita posisi bertanya sekarang di tulang. Kita udah sisihkan lah dari perempuan. Oke, kita sisihkan. Ya, walaupun itonya ini pemisah, hubungannya jadi tidak ada lagi hula-hula dengan borunya dan bapaknya si laki-laki ini. Tapi dengan berenya ini, dia kan masih punya hubungan darah. Ya. Ya, dan dengan bapaknya si laki-laki ini, pihak tulangnya kan tidak ada masalah sebenarnya. Apakah tidak etis kalau hadir? Ini sebenarnya kalau dia hadir tidak etis. Justru tidak etis dia kalau hadir. Kenapa? Edang besi botona, walaupun hubungan dia dengan lainnya ini baik. Ya. Sebagai apa di situ coba? Yang diundang dalam hula-hula adalah hula tatakas. Tulang. Tapi bisa begini kan, kita diskusi nih, bukan Ini struktur pengundang dulu, undangan dulu. Ya, pengundang. Kalau kita undang nanti mantan hula-hula itu kan sudah mantan. Oke, mantan. Sebagai apa di situ? Yang ada di dalam undangan horong ni hula-hula adalah hula-hula takas. Ya. Bona tulang. Oke. Tulang. Oke. Bona tulang rorobot. Hula-hula nama marangi hula-hula anak majai. Oke, dalam undangan tulang dari yang menikah ini tidak ada dalam undangan. Tapi kan bapaknya juga mengundang. Kalau mengundang, sah-sah saja. Ya kalau tapi diundang kan tidak dalam korong hula-hula. Enggak lah, tetap kan Ini Ahmad Dahlan hula-hula. Bukan orang hula-hula, tapi kan tulang dia posisinya di situ. Tidak ada posisi tulang nih nabanguli boleh di dalam adat Batak diundang. Yang mengundang itu tulang. Kalau saya Pamuli Boru, tulang saya undang, bukannya tulang Pamuli Boru itu. Kalau tulang Pamuli tulang Nina Boru Mulion, hula-hula kumatong. Agak ini memang saya akui memang agak kaku juga Batak ini. Dalam arti dia tidak bisa sebenarnya enggak kaku. Ya. Dalam struktur adat Batak, status tulang, hula-hula kan ada hubungan relationship ada penyambung Kalau tulang saya dari mana? Karena dari iboto ni omaknu, inong niba kan? Karena dia adalah saudara laki-laki dari ibu saya. Nah, kalau hula-hula itu mantan hula-hula, sebagai apa kita undang? Kalau sebagai ale-ale boy,
Tangong betong fungsi statusnya di sisi sebagai hula-hula. Mungkin saya bangga begini bang, kehadiran tulangnya itu bisa memberi ulos, tapi tidak ulos dari tulang lah posisi. Bukan dari hula-hula, bukan dari tulang. Ale boleh hula-hula, ale-ale. Ini nama tempatnya. Karena ini porsinya. Tapi janggal juga. Secara darah kan dia yang langsung punya bere begitu. Iya, betul. Ale nama hula no bapak nado, dang napengantinon. Iya, disitulah saya sebutkan tadi. Ya kalau dia mau menjadi hula-hula di situ, ya terserah aja. Siapa yang hula-hula? Mau nggak dia hula-hula di situ? Ale dang isi botona. Kita sepakat tadi kan kalau pengundang janganlah hadir tulangnya tidak muncul lah di situ pengundang kan. Biasanya begitu di Jakarta ini undangan itu kan ada undangan dari tulang juga kan? Ya. Kalau itu kita sepakat karena bercerai tidak ada lagi tulang pengundang itu. Statusnya. Tapi di acara HAI itu yang berpesta juga mengundang tulangnya, nggak mungkin dia tidak mengasih ulos. Jadi posisinya kan posisi tulang memang tulang tadi mantan tulang tidak ada kan, masa dia tidak bisa ngomong? Makanya kan kita lihat status yang mengundang ini siapa. Jadi bolone yudang di sisi bagi dari mana? Edang mungkin pengundang pengantin. Nah, aku udah mengerti maksudmu. Yang kau maksudkan itu adalah yang tulangnya burunya ini kan? Nah, itu kan? Iya. Ala berena. Oke lah tuh berenami. Ala sebagai hama mana sih? Itu tong. Harorona. Ala nggak putus perhubungan nah. Oke. Itu dong. Sebagai apa mana? Nggak putus di mana? Yang paling tepat dia kalau nggak putus adalah hula-hula takas. Tulang nih Namulion. Atau mungkin statusnya berbeda kali. Kalau misalnya sama-sama cerai tapi dua-duanya tidak menikah. Kalau sama-sama cerai tidak menikah, tetap dua-duanya bisa. Iya, justru itu maksudnya. Nah, berbeda. yang menjadi persoalan kenapa mereka menikah? Terutama ibunya. Dan jangan lupa bang, saya belajar teologi ini. Sebenarnya dalam teologi Yesus juga pernah dicercakan apakah bisa bercerai. Yesus bilang bahwa karena kepala batu kalian lah, maka Musa memberi surat cerai itu. Sebenarnya kan kasus itu begitu. Jadi Musa tidak mengizinkan cerai bangsa Israel, tapi faktanya ada perceraian. Kaitannya di Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Baru sebenarnya jelas bahwa Alkitab melarang bercerai, tapi bisa bercerai. Ini hanya kaitannya dengan Injil tadi, karena saya teologi bilang dari situ. Dari sudut pandang teologi lah. Di Alkitab jelas bisa bercerai. Itu pun kalau tidak bisa didamaikan lagi. Tapi sesungguhnya pesan dari Alkitab kalau bercerai jangan menikah lagi. Tapi itulah pesannya. Faktanya kan banyak yang menikah lagi begitu. Nah inilah yang menjadi persoalan itu kan. Karena kita tadi sudah sama-sama bicarakan konsekuensi yang berat yang dihadapi jika sudah akan menikah lagi, terutama dari pihak ibu. Itu budaya tadi ya. Nah itu dari segi isi budaya. Nah, tapi sekali lagi saya katakan di dalam ruhut di Paradaton kita tidak boleh mencampur adukan masalah agama di sini. Itu sih kita sepakat tadi. Itu saya sepakat kan. Alana maksud tuh begini bang, karena kita bayangkan kasus ini tidak akan sangat viral. Jadi bukan tempat orang maki-maki budaya Batak. Kalau misalnya kasus ini ada perceraian, tapi kedua-duanya memang komitmen tidak menikah lagi begitu. Iya, harusnya begitu. Karena kalau mereka nanti masing-masing kedua pihak yang cerai ini baik suami atau istri, suatu saat anaknya menikah, mereka akan bisa menjadi dipersatukan di dalam adat itu. Iya, tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Karena mereka tidak terkait dengan marga lain. Paling bernostalgia. Jangan jadi damai juga. Ada udah songoni. Nah, tanggal 25 bulan sadai. Dong aku don. Jadi kawan saya ini chemistry lagi ya. Dia sudah bercerai dengan istrinya, tapi dia nggak kawin lagi, istrinya itu pun nggak kawin lagi. Hebat tuh. Mangoli ma anak non. Marang ngolen ini saya sebutkan. Mangoli ma anak non. Tapi mangoli anak non ini sudah lama pisah. Suami istri ini sudah katakanlah hampir 30 tahun lebih, 35 masing-masing hidup di rumah sendiri. Kalau dikatakan dalam hukum
hukum perdata adat ini namanya screening in pavel and bed. Artinya perpisahan di dalam perpisahan ranjang, sudah perpisahan dengan meja makan, artinya sudah pisah rumah. Nah, masing-masing mempunyai kehidupan kan. Tapi ketika anak bungsunya ini menikah kemarin tanggal 25 Januari bertemu mereka. Mereka terpaksa bertemu. Kalau kau datang Majalo Majalo ulos pasamot. Tapi jadi kita bayangkan ya, jadi hutanya ucuk di mana? Baru masih bakulinga dole inata aku bilang. Iyalah gitu. Daong. Kan masih bakulingan, walaupun tapi bisa bersuara. Nah, itulah hebatnya kan. Jadi baru di kini dia harus bakulingan batikion. Nah, geser sawatik mana tersoni matu sadu. Itu aja. Tapi hebatnya mereka sama-sama seolah berkomitmen tidak menikah lagi. Tapi yang saya petik tadi bincang-bincang kita, Bang, justru seperti kaku budaya Batak itu, justru disitulah letak kelebihannya mencegah kita untuk tidak bercerai bercerai. Nah, itu dah, Pak. Jadi kita berpulang kepada situasi kondisi opung kita di zaman dahulu, mereka sulitnya bercerai, padahal hanya di jodoh-jodoh itu dulu, di patoho-toho, arong dua anak nisaha, tu si mahona, tapi langgeng sampai sahur matua kan, ya sekarang udah bercinta, udah pacaran sampai 4 tahun, 5 tahun, 5 bulan kemudian setelah menikah cerai. Banyak itu kejadian karena memang nilai-nilai ada tahun itu tidak tertanam sejak awal. Bang Asdon, terima kasih nih. Sudah banyak pencerahan. Jadi itulah. Nah, yang terakhir mau saya sampaikan, bagi kita netizen itu bijaklah Jangan langsung memaki-maki ya. Jangan langsung memaki-maki kalau memang Anda tidak tahu. Kalau kita kurang memahami struktur perkawinan atau struktur adat budaya Batak itu, jangan langsung kita menjustifikasi adat Batak itu tidak ada kasih. Ya, justru adat Batak itu dibuat untuk mencegah orang berbuat salah. Ya, itu harus dipahami ya. Itu harus dipahami untuk berbuat hati-hati melangkah menentukan. Jangan gampang bercerai. Jangan gampang bercerai karena konsekuensinya sangat berat seperti ini. Betapa malunya kita kan menyaksikan itu di dalam viral itu, saling memaki-maki kita sesama yang pro kontra. Karena kekurang pahaman daripada pernikahan adat Batak. Itu yang saya sampaikan. Baik. Terima kasih, Bang. Ya, mau lihat demikian bincang-bincang kami ini untuk mengedukasi. Kita menyaksikan di media sosial betapa banyak yang tidak paham ternyata budaya Batak itu perkawinan budaya Batak itu bukan seperti yang dituduhkan begitu. Di situ ada nilai-nilai kemanusiaan, di situ ada nilai etika, bahkan ada waktu dan ruang di mana hal-hal yang viral itu bisa diberi kesempatan, misalnya memberi ulos, tidak harus acara adat itu dirusak. Terima kasih Bang Asdon. Oke, salam. Horas mau lihat